Ya Pak. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat saja? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini di tema 1, sub tema 2, pembelajaran yang ketiga. Pada saat ini kita melihat tentang penyebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang padat penduduknya di dunia. Nah, di Indonesia kepadatan penduduk tersebar di berbagai wilayah atau di berbagai pulau. Anak-anak dapat melihat di gambar ini ada warna-warna yang menunjukkan jumlah kepadatan penduduk di berbagai pulau. Ada hijau, ada merah, dan lain-lain. Nah, anak-anak dapat memperhatikan atau melihat di situ gambar, kemudian jumlah dari penduduk yang ada di pulau-pulau yang tertulis atau tergambar di situ. Selain kepadatan penduduk, kita ketahui bahwa di berbagai pulau Indonesia itu mempunyai adat atau suku-suku bangsa, kebiasaan, kebudayaan, kesenian, dan lain-lain. Anak-anak dapat melihat atau dapat memperhatikan dalam gambar ini. Nanti dipersilakan anak-anak mencocokkan pulau satu dengan kebudayaan yang ada di pulau tersebut. Jadi misalnya itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, kalian hubungkan dengan kebudayaan yang ada di pulau tersebut. Nanti kalian hubungkan, kamu tarik garis antara pulau yang satu dengan yang lain. Misalnya Pulau Jawa itu sesuai dengan kebudayaan yang mana yang ada di situ. Nah, selain kepadatan penduduk, kemudian juga adat istiadat kebudayaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia juga berbagai agama. Islam, antara lain Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Nah, di wilayah Indonesia itu sebagian besar itu juga terdapat masyarakat yang memeluk agama yang ada di Indonesia, itu misalnya Islam, Katolik, dan lain-lain. Nah, nanti anak-anak silahkan melihat agama Islam, Katolik itu yang banyak di daerah mana, di pulau mana, ya tidak usah dihitung, tetapi penyebarannya di mana saja. Ya, jadi misalnya ada sebuah pulau yang paling banyak itu menganut agama, salah satu dari agama. Selain itu anak-anak, di Indonesia tadi ada kebudayaan, kepadatan penduduk, dan agama. Kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Nah, bagaimana kita berperilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila tersebut? Ada yang mencerminkan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi ada juga yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Seperti dalam contoh, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini misalnya kalau kita pas ulangan, kemudian mencontek, itu kan tidak boleh, ya, tidak sesuai. Kemudian kita dengan teman itu tidak bersahabat, tetapi malah saling mengejek. Itu juga jangan dilakukan. Itu tidak sesuai dengan nilai dalam Pancasila. Itu kalau kita di sekolah. Yang lebih mencolok lagi adalah kalau kita berteman. Nah, di sekolah itu berteman dengan siapa saja. Jangan sampai kita pilih teman yang kaya atau yang cantik, itu tidak boleh. Jadi semua
itu adalah teman kita. Contoh di rumah, sikap yang tidak sesuai itu adalah dengan anggota keluarga tidak rukun. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Kemudian memaksakan kehendak, saya harus begini, saya harus ini. Membantah orang tua, lah ini lebih-lebih itu tidak boleh kita lakukan. Selain di sekolah, di rumah, kita juga sering bergaul di masyarakat. Ya, kita berada di lingkungan masyarakat terdekat dengan tetangga kita. Nah, ini perilaku-perilaku yang tidak sesuai ini jangan sampai kita lakukan. Ya, jadi sebagai misal tetangganya sakit, kita tidak menjenguk, ini tidak boleh. Kita harus tetap bersahabat dengan mereka. Ini perilaku yang tidak sesuai dan tidak boleh kita lakukan. Ya, anak-anak ya, itu contoh-contoh perilaku yang kita jauhi. Ya, jangan sampai kita ikuti. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya.